Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan sehat-sehat ya guys. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe atau yang baru mampir nih di channel saya, silahkan tinggalkan komentar kalian. Saya pasti datang kembali ke channel kalian buat sama-sama support. Oke, sepakat ya guys. By the way, malam ini saya mau membahas kasus yang terjadi kemarin guys di Causeway Bay pada tanggal 2 Oktober 2022. Ya, seperti yang kalian lihat nih, saya kasih videonya. Seperti yang kalian lihat guys, di situ ada dua mobil polisi Hong Kong yang sedang membawa beberapa orang masuk ke dalam mobilnya. Siapa sih dia? Nah, yang menjadi sorotan nih guys, kalian lihat ada mbak-mbak TKW yang ikut masuk ke mobil polisi itu guys. Nah, kenapa saya bahas di sini? Karena pastinya mbak-mbak TKW itu adalah TKW Hong Kong yang berasal dari Indonesia karena berhijab juga ya guys. Kita bahas yuk. Ini sebenarnya kasus apa sih? Tonton video saya sampai selesai ya guys. Oke, menurut saksi mata yang ada di TKP bahwa penggerebekan ini terjadi pada jam 7:33 sekitar setengah 8 malam pada tanggal 2 Oktober 2022 kemarin. Penggerebekan di salah satu toko yang ada di Commercial Building Causeway Bay guys. Nah, buat teman-teman saya yang ada di Indonesia yang belum tahu Causeway Bay dan Commercial Building itu apa, jadi guys, Causeway Bay ini adalah salah satu tempat favoritnya para TKW untuk berlibur guys, karena di sini itu ada restoran Indonesia, ada taman yang besar, di sini juga ada tempat shopping mall, di sini juga komplit pokoknya. Nah, di sini itu biasanya tempat para TKW-TKW Indonesia menghabiskan masa liburnya guys, setiap hari Minggu atau hari Sabtu biasanya. Sini rame pokoknya guys. Nah, Commercial Building ini adalah bangunan yang di dalamnya itu banyak penjual-penjual makanan Indonesia, ada pakaian, ada mukena, ada gamis, ada makanan-makanan Indonesia yang kalau kita pengen seperti ada tape, ada salak, pokoknya di sini banyak deh guys. Nah, di sini juga banyak orang-orang Hong Kong yang mempekerjakan teman-teman kita part-time untuk membantu mereka berjualan guys. Jadi bosnya itu ya orang Hong Kong itu. Tapi kita ini part-time kerja sama mereka. Karena ini aja mungkin ya, kalau misalkan dia ini kan berjualan serba Indonesia ya, jadi kalau yang jualannya orang Indonesia kan lebih nggak miskomunikasi untuk mempromosikannya kayak gitu guys. Nah, kasus kemarin itu tertangkap dikarenakan pihak Bea Cukai dari pihak Hong Kong itu menggerebek toko yang sudah diselidikinya udah lama nih guys. Nah, kemarin itu adalah penggerebekan dari Bea Cukai Hong Kong menggerebek salah satu toko yang toko ini menjual barang-barang KW guys, alias palsu. Menjual barang-barang KW di Hong Kong itu adalah kriminal dan ilegal guys. Perlu kalian tahu, sanksinya itu berat nih. Buat teman-teman saya juga banyak nih, teman-teman Indonesia nih yang jualan online di Facebook itu juga jual beli online. Saya tahu untuk mencari tambahan uang atau gimana itu hak kalian intinya. Mungkin kalau misalkan kalian lihat video saya mungkin agak keki kali ya, agak tidak suka, karena bukan berarti saya itu tidak mendukung kalian. Cuma masalahnya kakak-kakak, teman-teman, kita ini di sini sebagai tenaga kerja, buruh migran, asisten rumah tangga, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas lain selain bekerja sebagai asisten rumah tangga. Jadi kalau misalkan kita punya sampingan bekerja online, itu adalah, ya betul, itu adalah tindakan ilegal dan akan ada sanksi di atas kegiatan-kegiatan yang ilegal guys. Gitu guys. Jadi maaf nih, bukan saya tidak mendukung kalian untuk berjualan online. Tidak, silakan. Selagi kalian bisa mengatur gimana amannya kalian, tapi yang perlu kalian tahu, sanksinya itu sangat berat guys. Untuk pekerja seperti kita ini TKW Hong Kong, kalau tertangkap tangan oleh polisi kalau kita jualan, itu dendanya 50.000 dolar Hong Kong guys, sekitar 90 jutaan guys, dan kurungan penjara pastinya. Jadi buat kalian teman-teman saya yang jualan online di luar, hati-hati untuk bisa
untuk bisa mengatur agar tidak tertangkap bagaimana, silahkan itu kembali ke hak kalian. Cuma di sini saya mengedukasi teman-teman yang mungkin tergiur untuk tertarik berjualan online. Kalau misalkan kalian gak ada bakat-bakat banget buat jualan, udahlah kita cari aman aja, kita syukuri gaji berapapun yang kita dapat di sini, atau kita sebagai pembelinya aja lah. Oke? Nah, dari kasus kemarin itu yang menjual barang-barang KW itu pun ada dendanya, guys. Dendanya itu adalah 100.000 dolar Hong Kong dan penjara 2 tahun, guys. Itu kalau misalkan kita nih menjual barang-barang branded nih, kayak Nike, Adidas, atau sebagainya yang tidak original. Nah, itu kena sanksi, guys. Atau tas channel misalkan, atau kermas gitu. Ya, itu juga pasti akan ada dendanya. Dendanya itu 100.000 dolar Hong Kong, sekitar kurang lebih 200 juta ya, guys. Dan kurungan penjara 2 tahun. Itu buat yang ringan. Tapi kalau misalkan udah jaringan yang besar, itu dendanya maksimalnya 500.000 dolar Hong Kong, guys. Dan penjara 5 tahun. Saya ngomong kayak gini bukan saya ngarang, tapi karena memang undang-undang di Hong Kong itu, undang-undang perdagangan di Hong Kong itu, pada pasal 367 bagian ke-7, yaitu dendanya 100.000 dolar Hong Kong dan penjara 2 tahun. Itu buat yang ringan. Kalau misalkan oknum ini sudah memiliki jaringan yang luas dan ketangkep, itu maksimalnya dendanya 500 dolar Hong Kong, ya sekitar hampir mau 1 miliar, dan penjara 5 tahun. Nah, gimana tuh nasib mbak-mbak tadi tuh yang berhijab itu, yang digiring ikut masuk ke mobilnya? Nah, naasnya guys, gimana kalau TKW ini juga overstay atau izin tinggal di Hong Kongnya juga udah habis? Intinya paperan ya guys, atau intinya bukan pekerja yang legal gitu, kaburan gitu. Gimana coba? Sanksi berjualannya dapat, sanksi sebagai pekerja ilegalnya dapat. Kalau udah kayak gitu, gimana coba? Ya benar, penjara. Aduh, saya itu kalau ngomongin penjara di Hong Kong tuh ngeri guys, ngeri banget. Untuk kita nih udah bersyukur aja, apapun yang kita dapat saat ini ya kita bersyukur aja. Gaji segini ya kita nikmati aja. Kalau bisa beli baju ya kayak saya nih, baju nih guys murah aja saya beli. Cuma 20 dolar, 25 dolar saya baju, udah bersyukur aja. Dari situ kita namanya kita menjadi TKW itu kita harus bisa hidup prihatin ya guys. Prihatin di negeri orang, ya makan yang nggak pelit-pelit juga, yang penting kenyang. Kayak gitu. Oke. Masalah makan di restoran atau di warung ecek-ecek itu tergantung diri kalian gitu. Diri kalian mau ada di kasta yang mana gitu. Kalau saya sih ya sederhana aja lah guys ya. Buat kalian juga semoga selalu dalam lindungan Allah, dan semoga kasus ini memberikan pelajaran ke kita untuk berhati-hati untuk mencari part-time. Part-time itu dilarang ya guys. Cuma karena mungkin mbak-mbak ini juga butuh untuk bertahan hidup ya guys. Ya, namanya kita hidup di negara orang ya pasti juga kita memiliki kebutuhan ya guys. Ya, untuk mencukupi kebutuhan itu kan ya kita harus bekerja. Sedangkan kita kalau misalkan kita sebagai pekerja ilegal ya cari pekerjaannya ya bantu-bantu orang kayak gini. Saya rasa kalau misalkan dia punya bos, punya majikan, saya rasa tidak akan mungkin melakukan pekerjaan seperti itu. Karena apa? Karena ya jam 7:30 itu kan sudah waktunya untuk pulang ke rumah bos lagi ya. Jadi saya yakin ini mbak-mbak ini overstay. Oke guys, mungkin itu sharing saya malam ini. Semoga informasi ini memberikan pelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati sebagai TKW Hong Kong ya guys. Sukses selalu. See you next video. Bye bye.